dipersembahkan oleh Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Boy. Sehat, Bung? Iya, harus sehat dong. Oke, tamu kita orang teman kita, teman lama Ya, ini. teman lama ini. Iya, Ya, jadi udah nggak asing lagi. Ngopi-ngopi kita ini. Pengamat sepak bola, Ya. Gita Suwondo. Gita, Bung Gita. Selamat datang di studio Nusantara TV. Ya. Terima kasih Om Boy. Bung Gita. Oke. Waktu itu kita datang Papi sama Ropan. Om Boy ya? Iya. Sama saya baru kali ini. Loh, waktu itu sama Toel. Iya. Oke. Oke, di tengah-tengah situasi panas ini, Ya. kita berharap di luar sana semuanya terdam, Ya. ya kan, kembali normal. Betul, itu harapannya bagus. Itu harapan kita semua, sehingga negeri kita menjadi negeri yang aman Ya, tentunya ya. Itu kita berharap sekali Ya. malam hari ini. Ya. Nah, Bung Ropat, topik kita malam hari ini ada dua. Ya. U23 menghadapi kualifikasi Piala Asia dan juga Timnas yang menghadapi FIFA Matchday. Ya. Tapi sebelum itu, ada satu juga yang perlu kita bahas tentang usia dini. Ya. Terkait dengan Nusantara Open 2025 kompetisi U16. Ya. Nah, ini menarik. Nah, sebelum kita bahas, Ya. kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Kejuaraan Nusantara Open kembali hadir pada tahun 2025. Digagaskan oleh Garuda Yaksa Football Academy, ajang ini berlangsung sejak 25 Agustus hingga 5 September mendatang. Turnamen ini mempertandingkan 15 klub tingkat nasional serta satu klub berasal dari Thailand dengan mempertandingkan kelompok usia 16 tahun. Pada kesempatan ini, Direktur Nusantara TV, Randy Tampu-Bolon bersama jajaran POD Nusantara TV dan pimpinan redaksi Nusantara TV menyaksikan secara langsung pertandingan Nusantara Open 2025 yang berjalan sengit dari para calon bintang sepak bola Indonesia di masa mendatang. Direktur Nusantara TV, Randy Tampu-Bolon merasa terpukau dengan perkembangan talenta muda sepak bola Indonesia. Randy menjelaskan kehadiran Nusantara TV sebagai official media partner Nusantara Open 2025 sejalan dengan visi Nusantara TV untuk berkomitmen memberikan ruang tampil bagi talenta muda sejak dini. Randy menambahkan sinergitas kolaborasi yang terbangun diharapkan dapat mewujudkan sepak bola Indonesia hingga kancah dunia. Ya, saya kira ini komitmen Nusantara TV tidak hanya dalam pengembangan sepak bola ataupun olahraga profesional. Kita juga memulai daripada tayangan-tayangan program sport mulai dari sejak dini, sehingga concern daripada Nusantara TV juga dalam mendukung olahraga Indonesia bisa terwujud salah satunya melalui kerjasama dan bentuk kolaborasi dengan Yayasan Garuda Yaksa yang ada di wilayah Cilengsi ini. Nusantara TV berkomitmen penuh dalam mendukung bagaimana masyarakat Indonesia dapat mendapatkan informasi tentang bagaimana sepak terjang industri olahraga di Indonesia salah satunya. Nah, melalui kerjasama ini dan menyiarkan secara langsung baik dalam live free to air maupun digital platform, ini salah satu kontribusi Nusantara TV kepada Indonesia dalam mendukung talenta-talenta muda untuk memajukan olahraga di Indonesia secara khusus di cabang olahraga sepak bola. Di sela-sela pertandingan Nusantara Open 2025, jajaran POD Nusantara TV berkesempatan ikut menjajal sarana lapangan Garuda Yaksa Academy dengan bermain fun football bersama para petinggi Garuda Yaksa Academy seperti CEO Garuda Yaksa Bojan Bogdanovic serta Direktur Teknik Garuda Yaksa Indra Syafri. Nusantara Open pada tahun 2025 akan memperebutkan total hadiah hingga 2,5 miliar rupiah. Partisipasi Nusantara TV dalam ajang ini merupakan bentuk nyata komitmen dan kolaborasi bersama Garuda Yaksa Academy untuk menyukseskan pencarian talenta muda terbaik sepak bola Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Emir Hamzah, Tri Hartanto, jurnalis NTV melaporkan. Yes, menarik Bung Ropan ya. Iya. Kalau kita bicara timnas sekarang main topnya U23, U17 kan selalu dimulai dari usia Dari bawah, dini. iya.
U16 yang tadi kita lihat. Bagaimana Bung Ropan? Itu penting, dan kalau bicara dengan Nusantara Open ini, Boy ya, ini merupakan perwujudan dari visi besar yang dilakukan, yang dibuat oleh Presiden kita, Prabowo Subianto. Di dalam, ini kan sudah dari 2022. Iya. Sudah dari tahun ketiga. Iya. Jadi bagaimana dia visi ini untuk membangun sebuah fondasi yang kuat sepak bola nasional, ya, lewat nantinya itu Garuda Yaksa, Iya. Akademi Football, dan Nusantara Open ini sepak bola. Jadi ini sudah dia idamkan dari sejak lama, dan memang penting bagi sebuah negara dalam hal untuk bisa menciptakan pemain nasional harus dari bawah. Tapi juga harus ada kompetisi. Kalau ada kompetisi kan susah. Makanya dengan kompetisi seperti ini itu penting. Siapa tahu untuk ke depan itu lebih nasional gitu ya. Bisa semua antar klub untuk di Liga Super ini punya U16, punya U19 seperti yang di luar negeri kan punya tuh. Dan itu dibuat suatu wadah kompetisi, dan dimulai dari ini bagus. Dengan apa yang sudah dilakukan dan diambil oleh Nusantara TV saat ini, saya kira oke lah. Nah, kalau Bung Gita kan sudah mengikuti sepak bola sejak lama, juga terlibat dalam kompetisi senior dan juga junior. Melihat gerakan ini bagaimana, Bung? Sebenarnya ini sangat baik sekali ya. Karena kalau kita bicara dari pada saat 2016 waktu kita di ban FIFA saat itu, kan ada sebuah kompetisi pada saat itu dengan yang sekarang menjadi cikal bakal dari Super League ya. Piala Presiden, terus waktu itu ada namanya Torabika Soccer Championship dan segala macam itu. Dan itu kan sebelum bertanding senior ada juga pertandingan-pertandingan yang melibatkan tim under 21 pada saat itu dan under 18 saat itu. Itu juga jadi cikal bakal kenapa bahwa grassroots itu sangat penting sekali. Kemudian kan kalau sekarang dibilang kenapa sih kita naturalisasi terus, kenapa kita diaspora terus? Kita harus punya cikal bakal pemain-pemain yang bisa menjadi cikal bakal tim nasional. Itu makanya muncul EPA yang dilakukan oleh LIB atau I-League sekarang. Dan EPA itu memang tidak berjalan sempurna, tapi setiap tahun juga ada. Dan dengan Garuda Yaksa membuka sejak tahun 2022 turnamen seperti ini gambaran bahwa klub-klub besar punya under 16 pemain-pemain under 16 mereka yang bisa dimainkan. Ini kenapa Persib juga ada. Persija ketemu di tahun lalu, final tahun lalu. Sekarang mereka juga ada di perempat final. Juga ada Chonburi kan yang dipanggil dari Thailand. Juga ada wakil NTT Atambua. Jadi ini semuanya berkesinambungan bahwa cikal bakal pemain-pemain itu, bakat-bakat itu ada dari seluruh Nusantara juga. Jadi. Betul ya. Nah, tadi disinggung klub-klub besar ya, Bung Ropan ya. Persija, Dewa, Bali United, Persib Bandung terlibat di Nusantara Open ini. Betul. Ini menarik nih, Bung. Iya, dengan adanya seperti itu kan semoga ini bisa diikuti juga oleh tim-tim lain, oleh daerah-daerah lain. Dan ini bisa meluas. Kalau kita total secara keseluruhan, misalnya di Indonesia kabupaten kota itu ada 514 kota. Masing-masing punya misalnya 20 atau 25 klub. Itu kan bisa belasan ribu atau puluhan ribu yang bisa ada sepak bola di usia muda. Jadi ini memang perlu. Karena kita harus apalagi sekarang kalau kita bisa ada euforia kuat di mana tim U17 kita itu lolos Piala Dunia. Makanya ini akan transfer dari U16. Bahkan mungkin jangan U15 juga harus bisa dilihat. Karena untuk masuk ke sana kan di usia U16 ini yang paling penting ke U17. Jadi memang ini ada terangsang bagi anak-anak muda kita untuk bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan di U17 ini untuk ikut Piala Dunia. Itu hal yang sangat bagus. Dan tempat training ground-nya yang dimiliki Garuda ini sangat menarik dan tepat buat anak-anak muda melakukan passing, shooting, kerjasama gimana? Dan kalau kita lihat kan tempatnya agak jauh di luar kota mungkin, tapi ketenangan ada di sana, jelas bahwa pemain-pemain ini ya kalau kita bilang kan Garuda Yaksa melakukannya. Kemudian di Bali juga ada training ground dari turnamen tahun ke tahun juga dimainkan di sana dari youth juga. Ini yang sangat menarik bahwa turnamen seperti Garuda Yaksa ini yang terus-menerus ada. Ini akan membuat pemain-pemain muda kita ini yang bakatnya terpendam itu juga akan keluar sendiri. Kalau gitu Garuda Yaksa bisa juga dilakukan di provinsi-provinsi lain. Tidak harusnya begitu kan? Bisa begitu, Karena kita tahu U16 yang ada di Papua, yang ada di NTT, di Sulawesi begitu banyak. Ya, dan seperti kita bilang kan, mereka perlu prasarana yang bagus. Kalau Garuda Yaksa seperti Om Boy bilang punya lapangan yang oke, yang bagus, tapi kalau itu ada di semua provinsi, itu bagus dan digalakan setiap provinsi. Nah, itu gunanya juga kita punya Om Simon kan. Ya, dia bisa berjalan. Bisa kemana-mana Bisa kemana-mana. Bung Gita ini kan expert di bidang produksi ini. Iya kan? Seharusnya juga coverage
Dan juga teknik ya pengambilan gambar untuk U16 juga bagaimana, Bu? Ya harus, dan mungkin belum bisa menjual ya, sehingga jumlah kamera mungkin masih lebih sedikit. Tapi nggak apa-apa, yang jelas bahwa semua orang bisa melihat, semua orang bisa menyaksikan, dan ini makin kelama kan harusnya industri juga akan berjalan. Iya. Yang menarik dari Indonesia kan gini, orang kan banyak bilang pemain Indonesia ini berbakat sekali sepak bolanya, tapi tidak keluar. Kenapa? Karena kompetisi yang nggak ada. Bayangkan under 16 perempuan kita nggak ada kompetisi, mereka bisa bicara banyak di turnamen yang sedang berlangsung di Solo ini. Mereka lolos sampai ke semifinal. Oke, kalah dari Australia karena Australia sudah jelas ya lebih bagus sekali, udah jalan semuanya. Tapi kita bisa bersaing hanya dengan kalah ya 0-3 dari sebuah tim yang sebenarnya sudah sangat berjalan ya. Bayangkan kalau under 16 seperti yang boys ini terus-menerus dilakukan, pasti akan berkembang dengan baik nanti. Mungkin kita break dulu. Setelah ini kita akan bahas mengenai U23 dan juga timnas senior. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Dipersembahkan oleh Di Simul, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Cleo, murni airnya, segar rasanya. dipersembahkan oleh masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, kita bicara pertama U23 nih, sangat urgent karena banyak kejutan di sini kan. Ekspektasi Bung Ropan dan juga beberapa kali kita siaran di Sportcast ini, ekspektasinya besar sekali waktu itu Bung Ropan ngomong. Hapner akan harus bermain, ya kan? Dong. U23 kita tidak akan berbeda dengan final lawan Vietnam. Tapi kenyataannya enggak nih, Bung. Iya, karena saat itu kan kita belum tahu bagaimana. Yang kita tahu bahwa Kluivert itu akan mengirim 4 pemain. 4 pemain loh. Harusnya. Ya, harusnya kan dia sudah bilang. Itu kan? dikutip di media. Ya, dia sudah bilang pemain. kan Ivar Jenner sebelum dia cedera ya. Ivar Jenner, Rafael Hapner dan Struijk, Marcelino. Jadi kalau 4 itu ada, prestasi kita besar tuh. Oke, apalagi ada tim Havens dan juga dengan Dion Marks ikut. Tapi sekarang kan Havens tidak ada. Walaupun kemarin minggu lalu dia bermain bersama FC Emmen. Ya. Kemudian hanya dengan Dion Marks dari Top Ops. Oke, di bek tengah. Tapi masih kurang saya pikir. Kalau melihat dengan pemain ini yang praktis hanya Rafael Struijk yang masuk. Ivar tidak bergabung juga. Saya memang wajar kalau netizen dan juga saya agak ragu. Karena kan berarti 95% bahkan lebih itu mengandalkan yang dari AFF U23 kemarin. Walaupun ada 6 pemain baru yang masuk lagi, termasuk Tuhareas, ya Rafael Struijk masuk, Dion Marks juga ikut masuk ke dalam. Mikel Tata juga ada Raihan Hanan juga yang ikut main di dalam kan. Jadi Ananda Raihan maksudnya, Raihan, Ananda Raihan dari PSM. Dia ikut dalam. Tetapi kan ini mayoritas yang ada kemarin. Nah, kalau kita ambil gambaran dengan mayoritas itu ada kemarin, lawan Vietnam kita sulit membuat gol. Hanya ada gol bunuh diri. Kemudian lawan Malaysia kita 0-0 nggak bisa bikin gol. Lawan Thailand adu penalti. Lawan Vietnam juga nggak bisa bikin gol. Nah, ini yang menjadi masalah kan, walaupun kita punya Rafael Struijk dan Jens Raven di depan. Tapi lain halnya kalau kita punya Marcelino, Boy. Kita punya Justin Hapner. Kalau dia berpasangan dengan Dion Marks di belakang kan akan terasa sangat kuat. Akhirnya sekarang kita hanya akan mengandalkan Kadek Arel dan Muhammad Ferrari. Itu di belakang. Itu di belakang. Yang sama juga pemandangannya sama seperti AFF kemarin kan. Itu ada Kakang mungkin akan di kanan, ada Donitri mungkin di kiri kan. Gitu. Jadi seperti itu, tidak ada sesuatu yang luar biasa dengan tim ini. Jadi bagi Korea seperti ini ya. Korea tentu akan lebih enak bagi Korea kan. Dia akan lebih takut kalau Marcelino ada di situ atau Justin Hapner ada di situ. Itu kok. Oke, kalau ke Bung Gita, ini kan Bung Roman sudah mengkaitkan antara timnas, kepentingan di timnas senior dengan U23. Kalau saya tanya, mungkin kepada semua juga para penggemar sepak bola, skala prioritas buat Bung Gita yang mana ini? Kalau seniornya bermain di kualifikasi Piala Dunia, oke, bisa diterima gitu. Mereka tidak diberikan ke under 23. Tapi ini kan friendly. Dianggap bahwa friendly ini sebagai cikal bakal untuk di Oktober nanti. Tapi kan friendly-nya lawan China Taipei, Kuwait nggak jadi, lawannya Lebanon. Kalau friendly-nya lawan Portugal, Brazil, Jerman, saya ngerti.
Kok Jerman? Berhasil Maksudnya, dong. lawan yang kuat-kuat ngerti. Iya. Bahkan lawan Jepang, lawan Arab Saudi misalnya Arab Saudi nggak jadi lawan kita, atau kita ketemu dengan apa ya, yang baru lolos Jordan misalnya. Bisa dimengerti bahwa kita tidak mau kalah, kita harus dapat poin. Tapi ini kan lawannya hanya China Taipei. Kenapa harus memakai pemain-pemain yang sebenarnya sangat dibutuhkan di under 23? Karena oke, Ivar Jenner nggak bisa main, nggak apa-apa karena cedera. Tapi kan Hopner bisa menjadi apa ya, tulang punggung di belakang kita. Dia kan punya pengalaman berhadapan dengan Korea Selatan. Korea Selatan itu mengganggu kita banget loh waktu 2-2 itu. Babak kedua tuh mereka menguasai jalannya pertandingan. Tapi Sintayong kan memainkan perannya dengan sangat baik. Defense-nya dengan sangat baik. Kekuatan kita kan di defense. Ini yang menarik. Tapi kan waktu itu ada Rizky Ridho jelas, ada Hopner. Ini kita kualitasnya ya tidak ada Rizky Ridho lagi, tidak ada Hopner. Ini yang mengkhawatirkan. Dan waktu itu di depan kita bisa bikin gol banyak 2-2. Ini kita tidak punya kemampuan bikin gol loh, kecuali waktu pertandingan pertama AFF itu lawan Brunei. Lawan Malaysia kita nggak bikin gol. Lawan Thailand kita menyamakan. Filipina nggak bisa bikin gol. Ada gol bunuh diri. Makanya itu yang dikhawatirkan, bahwa kalau tadi Boy tanya prioritasnya yang mana, ya prioritasnya harusnya under 23 yang merupakan kompetisi kompetitif gitu loh. Oh, berarti kita bincang gelagat bahwa komunikasi ataupun diskusi antara Coach Van den Berg dengan Coach Patrick seperti apa nih, Bung? Nah, itu kan kita tidak tahu tuh, mereka berdua punya urusan sebenarnya kan. Tapi kalau saya Van den Berg, saya akan ini Patrick Kluivert. Saya akan bilang, Kluivert, lu kasih buat gua karena ini hanya juara grup dia akan lolos. Hanya juara grup loh. Runner-up-nya harus bertarung dengan 10 yang lain. 10 yang lain. Ya, makanya kalau kita dapat nilai 7 misalnya, kita draw dengan Korea, kita menang banyak melawan Laos dan Macau, mungkin akan lolos dua-dua. Kan 7 poin. Juara grup dan runner up. Kan ada 4 akan dicari. Tapi kalau kita kalah lawan Korea, kemudian akan kita lawan dengan sebelah, kita cuma dapat 6 poin misalnya menang lawan Macau dan Laos, kan akan begini-begini juga kita. Kalau di sana juga lebih bagus, dapat 7 poin atau 6 poin tapi gol lebih bagus dari kita kan, kita bisa gugur. Yang mengkhawatirkan itu gini, kita mungkin kayak yang tadi Pak Roman bilang, bahwa kalau kita kalah dari Korea, kita harus menang banyak dari Laos Macau. Kita tuh nggak bisa bikin gol. Jadi menang banyak tuh susah jadinya. Anggapan bahwa menang banyak. Kita bisa bikin gol lawan Brunei. Laos itu di atasnya Brunei. Kemarin mereka tuh kalahnya 2-3, kalahnya 3-4, 1-2. Untuk 2-3 ya? Iya, artinya mereka marginnya kalah tuh cuma 1. Macau juga kurang lebih sama. Jadi oke, taruhlah kita dapat 6 poin tapi dengan hanya unggul 1 gol. Kita kalah 1. Jadi hanya plus 1 gol kita. Plus 1 itu kan sulit bersaing untuk jadi 4 runner-up terbaik ya. Itu tadi. Kecuali kita bisa menang di atas 3. Di atas 3 gol. Itu kenapa yang sangat dibutuhkan Ivar Jenner, karena kita kan nggak punya lini tengah yang bisa betul. Yang bermain seperti Ivar. Gitu. Ya, kalau pengalaman di AFF kemarin kita lihat ketika melawan Brunei dan juga Filipina, tengah kita waktu awal dengan Brunei kuat. Karena kan kelasnya beda. Jauh beda. Jadi kita lebih menguasai. Robi dan juga Tony. Ya. Itu lawan Filipina aja kelihatan kan, waktu lawan Filipina itu agak berat mereka. Iya, begitu lawan pressing kita nggak dapat ya. Pressing sulit, kita hanya bolak-balik bola ke belakang terus. Apalagi lawan Malaysia yang bertahan parkir bus waktu itu, kita sulit untuk bisa masuk. Makanya kita butuh Ivar, kita butuh Marcelino yang punya kekuatan, yang punya pengalaman bermain. Itu kita butuh seperti itu, sehingga Raven bisa membuat gol atau Rafael Struijk di depan bisa bikin gol. Kalau nggak ada mereka agak berat. Sayang memang Mauro Silva tidak tersedia untuk bisa bermain. Betul, masih belum boleh bermain. Kalau dia bermain di itu agak menolong, atau Miliano Jonathan ada, itu agak menolong. Tapi oke, mereka berdua nggak ada nggak apa-apa. Tapi Yasin Hapner dan Marcelino itu harus ada. Wah, itu lain halnya tuh. Harus kita butuh. Harus ada orang yang bisa maksa ya. Iya, bisa masuk ke dalam. Ryan Hanan tuh oke. Pembagian bola oke. Cuman dia tuh kayak orang yang belum bisa maksa ya. Mungkin karena pengalaman. Kalau kita bicara Marcelino Ferdinand kan dia bisa maksa ini buat kayak pimpinan di lapangan tengah itu. Itu yang kita nggak punya. Kita nggak ada leader. Kita harus punya leader di tengahnya. Nah, kalau dengan ada Ivar sama Marcelino, dulu bisa memimpin di tengah. Jadi bagus. Cara bertahan juga Ivar oke. Nah, kalau dia kombinasi dengan Arkan Fikri kan bagus, dengan Robi Darwish katakan kan kuat. Dengan Marcelino masuk di kanan menggantikan posisi Ryan Hanan. Jadi Marcelino, ada Rafael Struijk dan Jens Raven. Nah, itu bagus. Nah, kalau kita tahu Van den Berg menyukai flank ya. Sangat. 4 back, 4-3-3 misalnya. Kalau 4 belakang dengan masuknya Dion, Bung Gita lebih menyukai duet Dion dengan Kadek atau Dion dengan
Kakang atau siapa? Ahmad Maulana nggak ada. Cedera. ACL kena sampai Desember katanya. Wow. Kakang yang akan main di kanan. Iya. Kakang. Karena dia juga terbiasa di Persib. Jadi mau nggak mau ya Dion dengan Kadek jadinya. Sebenarnya dari set piece Kadek bisa ya, dia bisa bikin gol. Terus Ferrari juga ya bisa bikin gol. Cuman kan waktu di AFF kemarin nggak kelihatan gol dari dua-duanya. Malah golnya tuh waktu kita tersingkir di AFF senior ya. Mereka main sebagai dua center back, mereka bikin gol di sana. Nah, itu harus dibiasakan kita bikin gol lagi. Vandenberg yang harus membiasakan bahwa dari set piece kita bisa. Kemarin kan set piece-nya dari Robbie Darwish yang hanya berhasil lawan Filipina. Lain-lainnya nggak berhasil. Itu aja. Jadi mengkhawatirkan itu jumlah gol kita memasukkan yang sangat. Berarti defense kita sudah tidak cukup aman lah di mata Vandenberg ya. Dengan masuknya Dion. Betul. Tapi kita punya PR di gelandang dan depan nih, Bung. Iya. Tapi agak lebih bagus sebenarnya kalau ada Hapner di sana sama Dion. Ini kan jauh lebih bagus. Dion itu sebenarnya bisa juga bermain sebagai gelandang bertahan. Bisa juga. Kalau misalnya Kadek dan Ferrari bermain, dan Dion bisa bermain di situ. Tapi kan di situ ada Robbie Darwish. Yang cukup kuat, megang bola bagus. Dan Robbie Darwish ini kan tidak tergantikan di AFF kemarin. Selalu dimainkan oleh Vandenberg. Dan ada lemparan ke dalam dari dia. Dan saya pikir dia akan menjadi salah satu yang akan dimainkan terus selama dia tidak cedera. Dia akan ada. Atau Arkan Fikri yang tidak cedera, dia akan bermain di situ. Nah kalau bicara mau bilang di gelandang ya tidak akan tergantikan ya Tony, Arkan Fikri dan Robbie Darwish. Kecuali ada Ivar kan, lain. Tony bisa main babak kedua, berarti ada Arkan, Ivar dan juga Robbie Darwish yang akan bermain. Lino lah yang paling diperlukan ini sebenarnya buat ngacak-ngacak pertahanan lawan. Makanya cocok tuh Lino bermain di kanan cocok lah. Dan nggak ada alasan. Bahkan di senior juga paling dia friendly aja ya, nggak butuh Lino juga dengan banyaknya pemain. Banyak pemain di situ. Ada Yakob, ada Egy bisa bermain di situ. Apalagi Komiliano main banyak. Makanya tenaga Lino itu lebih diperlukan di U23. Kecuali ya itu tadi timnas senior kualifikasi Piala Dunia mainnya di luar negeri, yang nggak mungkin kan dia bolak-balik main. Kalau ini kan mainnya sama-sama di Jawa Timur. Dekat itu. Nah, jadi ya. Dan ada sosok Sintayong di Korea Selatan juga. Mungkin dia nggak datang ke sini. Tapi nggak mungkin lah. Kan orang bilang dia cuma manajer umum. Tapi manajer umum yang punya kemampuan melatih dan pernah menangani Indonesia pasti kasih masukan. Inside pasti. Masukan. Karena itu bekas mantan anak buahnya semua yang bermain di situ. Aduh, semua pernah di bawah dia semua. Bahkan kalau ada Hapner, Ivar maupun Lino maupun Rafael kan semuanya di dia. Diciptakan oleh dia lah mereka itu jadi. Wow. Nah, nama-nama yang masuk ini, Bung, tanpa mengecilkan Mikael Tata, Zanadin Faris ya, Ananda Raihan, Rafael Struik, Salim Tuharea, Ricky Pratama dari Peseng ya. Victor Detan nggak ada ya? Nggak ada. Kan dicoret. Termasuk nggak ada tuh dia. Oke. Brandon Sineman nggak ada. Iya nggak ada. Iya. Tapi mereka pun belum tentu, ya maaf ya, belum tentu juga akan menjadi. Iya kemarin nggak dapat juga ya mereka ya. Kalau nama-nama baru yang dipanggil misalnya untuk starting, misalnya Zanadin Faris, pemain bagus, oke, masa depan bagus. Tapi kan untuk mengalahkan Tony, Robbie dan Arkan Fikri kan sulit untuk bisa masuk. Kecuali ada Ivar, baru bisa mereka tergeser di situ. Jadi kalau persaingan ada, saya pikir pemain PSM Makassar. Yang bisa bermain kan. Dia main di gelandang. Ananda ya. Dia bermain di gelandang. Ya, oke. Apa kelebihan Ananda yang bertahan bagus ya, untuk counter attack dia juga bagus bisa bermain. Ya, tapi tergantung dari Vandenberg. Makanya Vandenberg ambil dia untuk ada sebagai orang yang mungkin sebagai super sub, oke lah. Karena pertarungan di situ kan banyak pemain yang akan ada. Zanadin Faris bagus untuk ngatur permainan, lebih attack juga lebih oke dia kan dibandingkan. Ya, kalau mengandalkan wingback, ya mungkin Doni akan lebih attack ketimbang Kakak. Ya kan? Kan karena ya tadi Vandenberg menyukai pola-pola melalui serangan flank gini. Gimana? Oke, kalau ketemu Laos ketemu Makau Kemarin kan waktu kita 2-2 lawan Korea, itu 1 gol Korea yang menyamakan kedudukan itu manfaatin ruang kosong di flank. Flank kita kosong di kanan dimanfaatkan oleh serangan balik ke Korea dari corner. Mereka manfaatkan serangan balik. Itu kenapa? 2 wingback kanan kita waktu itu lambat ke belakang. Nah itu tadi. Kalau kita bicara Doni kan kadang-kadang suka lambat ke belakang ya, walaupun sisi serangnya bagus. Kakang yang lebih disiplin di belakang itu tadi. Oh, ada plus minusnya juga. Makanya kita butuh tim Hypens untuk bermain di kiri tadinya. Boleh tapi karena dia emang tapi sebenarnya dia posisi wing ya, wing kiri. Makanya kalau ada dia kan banyak yang bertanya kenapa tim Hypens nggak ada. Sebenarnya dia oke. Dia nggak cedera. Dia hari Sabtu kemarin bermain. Karena dia strata kedua masih main pada saat Pipa SD. Iya, jadi dia bermain. Tapi kan
Sama Dion Mark kan serta kedua juga main, dia bermain di odds, dia bermain. Jadi saya pikir dia harus ada. Untuk apa dia sudah dinaturalisasi? Tapi kemudian nggak dimainin. Deg-degan juga nih kita U23 ini ya. Iya, deg-degannya adalah gini, karena kita nyingkirin Korea Selatan sampai Korea Selatan nggak bisa masuk Olimpiade, walaupun kita juga nggak masuk. Tapi kan prestasi kita masuk semifinal Piala Asia Under 23. Ini masa putaran final aja nggak masuk kan? Ironis jadinya ya. Karena kan kita udah di sini, nggak mungkin turun lagi gitu loh jadi. Kita break lagi Bung Ropan, Bung Gita. Setelah pariwara berikutnya kita kembali. Dipersembahkan oleh Di Simul, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Cleo, murni airnya. dipersembahkan oleh Nah, Bung Gita, Bung Ropan, untuk lini depan ya, Struijk yang masuk ya. Ya. Untuk menambah kekuatan. Berarti ada 3 nama mungkin yang menjadi pilihan dari Coach Van den Berg. Struijk, Raven, dan Ryan Hanan. Ya. Begitu? Betul. Ya. Kalau bermain dengan 3 di depan ya. Iya, 3 di depan. Makanya saya bilang tadi kan kita ulang-ulang. Kalau Dalino kan Lino bisa bermain di kanan. Iya. Ya, berarti Raven ini kan akan sangat kuat. Karena kita butuh dengan Lino. Tapi sekarang kan sudah oke lah. Kita harus terima dengan apa yang sudah sekarang. Tidak bisa berubah. Ryan Hanan tetap akan main di posisi kanan. Walaupun sebenarnya Victor Detan juga oke sebenarnya. Tapi kan dia tidak ada. Jadi praktis kalau bicara 3, yaitu Ryan Hanan, Jens Raven, dan juga Rafael Struijk. Bisa aja itu. Atau bisa berubah misalnya dengan 4-4-2, ya bisa saja. Rafael dan Raven akan bermain depan sebagai striker. Double bermain sana. Jadi mungkin Ryan Hanan akan turun ke belakang. Ya, itu bisa seperti aja. di Persija ya. Ya, seperti yang misalnya akan begitu kan fleksibel bisa bermain. Ya, Bung Gita, sorotan nih banyak ke Struijk ya. Justru agak greget gitu ya. Kita gregetan. Lihat gol cantik dia waktu melawan Korea ya. 2023 kita ini 2 gol dari dia kan? Ini anak memang feeling golnya bagus, shootingnya bagus. Itu sebelum dia ke Brisbane Roar ya. Sebelum. Kemarin Brisbane Roar nggak tahu dia juga jarang main di sana. Pasti ada penurunan permainan. Kemudian di Dewa United kan dia juga belum menunjukkan seperti the real Rafael Struijk. Belum beradaptasi. Kemarin tuh saya ikut ke Padang, week kedua Liga. Ikut tim produksi ke Padang. Itu duduk di bangku penonton kan. Dia masuk menit ke 70 kalau nggak salah. Terus mereka ketinggalan 0-2 dari gol cepatnya Semen Padang. Dia dari bangku cadangan sekarang. Iya, dari bangku cadangan. Waktu di lawan Padang. Itu ibu-ibu yang ada di bangku itu teriak gini. Rafael, ngapain sih masuk? Udah ke rumah saya aja. itu artinya kayak ngeledek gitu loh. Lu nggak usah main, udah sama kita aja jadinya. Kayak gitu loh jadinya anggapan penonton terhadap Rafael Struijk bahwa ada penurunan permainan, terus yang membuat dia juga nggak berkembang. Dan 3 minggu pertama kan dia belum bikin gol sama sekali. Bahkan Jens Raven juga baru 1 assist ya untuk Bali United, belum bikin gol juga. Jadi itu yang lebih mengkhawatirkan bahwa dari sekian banyak under 23 kita kan yang banyak bermain di liga ya Rafael Struijk sama 2 kali starter, 1 kali cadangan. Rafael Struijk, Jens Raven 3-3-nya sebagai pemain inti, tapi belum bikin gol juga. Itu yang mungkin Jens Raven 2 kali cadangan, 1 kali inti. Mungkin butuh waktu kali. Iya, butuh waktu. Ini kan baru pekan ketiga. Iya, pekan ketiga. Jadi mungkin kita berharap bahwa Struijk mungkin adaptasinya ini mungkin perlu panjang. Justru momentumnya di U23 inilah. U23. Sehingga dia bisa memberikan kontribusi buat klubnya ya kan. Mau nggak mau dia harus gitu ya. Dan dua-dua kan dia sama Raven kan. Jadi kalau dua-dua bisa naik lagi. Ryan Hanan malah yang oke bersama Persija. Ya. Walaupun nggak bikin gol karena perannya dia lebih ditarik ke tengah. Dibandingin dia di depan. Nah, Struijk sama Jens Raven ini kan baru ya duetnya. Iya, kalau ini pertama kali mereka sama kan. Maksudnya karena Struijk itu kan lebih banyak baik dari zaman STJ sampai di Clivers kan bermain di senior. Baru kali ini dia turun. Memang di STJ 2-3 kemarin waktu tingkatan. Tapi belum ada Tapi itu dengan Raven bicara baru kali ini dia dipasangkan. Makanya mungkin dia akan bergeser ke flank. Karena memang dia tipikalnya flank, kan bermain ke flank. Jadi saya bilang cocok. Makanya kalau berubah dengan 2 striker depan bisa dua-duanya langsung dimainkan atau Ryan Hanan di belakang mereka berdua. Bisa itu. Tapi perlu ada gelandang kreativitas untuk memasuk bola kepada mereka.
Kita nggak itu punya. yang nggak punya kemarin di AFF kan gelandang kreativitas kita hilang, nggak ada. Bola ke belakang. Lain halnya kok ada Lino kan. Untuk passing-passing kita perlu passing-passing yang bagus. Breakthrough ya. Lino tuh bisa melakukan breakthrough ya. Sebenarnya lengkap ya, Lino breakthrough, terus kalau kita bicara Rafael striker dia bisa bawa bola, cutting inside, terus taruh bola di tiang jauh. Itu kan golnya ke kawan Korea kan waktu itu gitu kan. Dan itu yang belum terlihat di Dewa United sampai sekarang. Dan ketika striker itu terisolasi, Lino selalu bisa muncul. Kami Probian cepat. Dia akan masuk ke dalamnya. Itu kelebihannya dia. Dia punya skill, dribbling yang bagus, teknik yang bagus, boy. Emang gini, kalau di senior Belanda, di sepak bola Belanda lah ya, udah masuk tim senior kan nggak dipanggil lagi ke under 23 ya. Tapi kan kita tidak bisa juga menghadapi seperti itu ya. Kita masih butuh mereka untuk masuk ke under 23 kalau kita pengen under 23 yang lolos. Kenapa enggak? Karena 2 tahun lagi umur mereka udah nggak bisa di under 23 lagi. Mungkin itu alasan Kluivert kan. Ini kita kesempatan, kita tuan rumah. Tuan rumah justru kenapa kita jadi tuan rumah? Kita harus ambil gitu. Dan kita nggak bisa ambil dari runner up terbaik. Tugas kita adalah juara grup. Riskan ya kalau runner up terbaik. Harus juara grup. Walaupun di situ ada Korea Selatan. Makanya dengan harus tim terbaik. Itu yang harus kita lakukan. Atau kita 7 poin sebagai runner up terbaik masih mungkin ya. Itu kita sama Korea draw dari terakhir itu yang hitung-hitungannya. Artinya dua-dua bisa lolos. Gitu. Oke. Ya. Semua sudah diputuskan. Sudah. Ya kan? Bisa berubah kita lagi. tidak ada Jenner, kita tidak ada Hafner, kita tidak ada Lino. Adanya strike. Adanya strike. Malah itu dan semua. satu-satunya pemain abroad tinggal Dion. Tinggal Dion. Yang abroad. Iya, tapi siapa tahu dia bisa cutting inside dan bikin gol lagi lawan Korea. Ya kita berharap, bahwa mereka bisa melakukan yang terbaik, terutama lawan Korea kan ini. Wah, ini perlu otak berpikir nih dari Van der Berg dan tim, ya kan? Bagaimana meracik satu permainan yang kita anggap bisa mengalahkan Korea. Nah, oke, kita beralih ke timnas senior ini, yang juga banyak kejutan-kejutan juga nih, Bung Rohan. Ya kan? Yang terbaru Zilshark sama Miliano mereka akan diupayakan ambil sumpah sebelum pertandingan tanggal 5 melawan Taiwan, dan diharapkan oleh Eto atau Erick Thohir akan mereka bisa bermain untuk tim nasional kita, untuk debut mereka. Nah, kita akan tunggu kan. Nah, itu kesempatan buat mereka. Mumpung bukan Kuwait, ani Taiwan, ya mereka bisa membuktikan diri mereka di situ sebelum kita akan lawan Lebanon. Kalau bicara dengan kekuatan, ya Lebanon pas dengan kita lah, imbang. Karena Lebanon lebih tinggi secara peringkat dengan kita 112. 112, kita 118. Ya kan? Tapi kalau kita menang lawan Lebanon, kita bisa mendekati Vietnam. Vietnam 111. Kita dapat tambahan poin tinggi. Dapat tambahan poin, kita bisa, apalagi kita bisa menang 2-2 kan. Memangkas itu kan gap itu ya. Bisa di 112 juga bisa menggeser. Dan kebetulan Vietnam tidak melakukan FIFA Matchday. Iya, betul. Dia hanya melawan klub-klub lokal. Makanya banyak yang menanya, kenapa bukan Vietnam? Kenapa Taiwan? Gitu kan. Tapi peringkatnya jauh di bawah itu. Tapi kan ini sudah mepet. Makanya Eto bilang, kita harus bersyukur Taiwan itu mau menerima undangan kita. Kalau enggak cuma satu pertandingan, cuma lawan Lebanon doang setelah Kuwait mundur. Nah, itu yang menjadi bermasalah kan. Kuwait mundur hanya waktu yang sangat dekat, tapi konon kabarnya dia menerima pertandingan lawan Syria. Itu yang sulit, makanya PSSI akan melakukan aduan, protes ke AFC. Sebenarnya agak aneh juga ya sebenarnya. Di last minute dia bikin. Jadi kalau ada apa ya, mungkin sifatnya suzon, tapi rasa-rasa ya wajar aja kita berpikir seperti itu ya. Kenapa last minute? Kenapa nggak sebulan sebelumnya waktu diundang ya? Iya kan, 3 minggu. Kan kayak seperti apa ya? Mentang-mentang dapat Syria, ya entah lebih dekat, entah lebih apa, ya lawannya Syria dibandingkan dengan harus berhadapan dengan Indonesia. Karena kekuatan Syria sama Indonesia ya nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Dan kalau ditanya kenapa mana yang lebih bagus lawan Kuwait atau lawan Taiwan, ya jelas lawan Kuwait lah untuk uji coba kita ya. Karena Taiwan kan peringkatnya 172, bahkan lawan Turkmenistan aja mereka kalah. Iya, bukan cuma lawan Turkmenistan. Kamboja ya. Lawan Sri Lanka. Lawan Sri Lanka mereka kalah 3-1 ya. Lawan Turkmenistan 1-2. Mereka belum ketemu Thailand kan, satu grup di kualifikasi Piala Asia. Lawan Sri Lanka mereka kalah. Ya, kalau gitu apa yang kita harapkan dari pertemuan kita dengan Taiwan? Terlepas dari kita akan menghadapi tambahan poin. Iya, tambahan poin dan bisa mendapat jam bermain buat anak-anak yang lain lah. Itu lapis kedua bisa bermain, bisa buat Emiliano sama Zilstra. Ya, bisa saja di situ, dan bagi yang sudah beli karcis kan bisa terobati juga. Dan di tangan Sintayong tahun 2023 friendly lawan Taiwan. Kita kan menang kan? Kita menang tanpa pemain-pemain diaspora sekarang ya. Iya. Masih belum selengkap sekarang diasporanya. Kita menang terus. Kita menang 2-0 waktu itu lawan Jadi Taiwan. kita boleh lah kalau bisa melawan itu
Taiwan. Tapi kan bukan itu jadi ukuran buat kita Lebanon. Yang menarik ini semua pemain pilihan dari Kluivert akan hadir ini semua. Ya kan? Hilgers, 2 pemain baru masuk. Jai Ises akan datang, Pelupesi juga datang, Verdong juga akan datang. Pas aja yang ada ya. Oh ya, Martin Paes. Bagaimana menurut Bung Gita? Ini satu yang menarik tentunya. Setidaknya untuk persiapan semua pemain kita sudah siap untuk 2 pertandingan ya. Untuk cikal bakal kita nanti bersiap-siap menghadapi pertandingan yang paling penting di bulan Oktober. 2 pertandingan nanti di bulan Oktober. Cuman kalau persoalannya kan siapa yang menggantikan Ole Romani? Belum terjawab sampai sekarang karena belum ada pemain yang benar-benar di posisi itu. Mauro Zilstra ya mungkin di posisi itu ya. Tapi Septian Bagaskara kan nggak dipanggil. Nah itu tadi kenapa nggak dipanggil? Malik Rizaldi juga nggak panggil. Siapa? Malik Rizaldi. Ya Malik Rizaldi nggak. Kenapa Septian Bagaskara apapun kan bisa dianggap sebagai real number 9 yang ada di kompetisi lokal kita. Sayangnya dia sama Dewa United juga belum dimainkan sama sekali. Ramadan Sananta dipanggil kan? Ramadan panggil. Ya. Lagi bagus main lagi bagus dia di Brunei ya. Di Brunei. Atau Excel untuk Kahu. Ya, bisa itu. Ya gitu, tapi ya oke lah sekarang sudah ada dengan materi seperti sekarang saya rasa kita bisa mengatasi Taiwan dan juga bisa mengatasi. Oh ya, kalau untuk 2 pertandingan ini dengan tim sekomplit yang sekarang dimiliki oleh PK, kita bisa. Tapi kita harusnya menang kita. Iya, tapi tidak boleh terlalu overconfidence juga. Karena tanggal 25 kemarin belum lama ini. Lawan Qatar ya? Lawan Qatar cuma 1-0, main di Qatar loh. Unofficial itu tapi. Iya, tapi ke 1-0. Yes. Mereka lawan Qatar. Qatar tuh bagus kan main di kandang. Dan mereka kalah 1-0. Nah, mereka menang lawan Brunei di kualifikasi. 5-0. Dia tahan Yaman 0-0 ya. Yaman 0-0. Friendly games mereka menang lawan Timur Leste. Iya, betul. 4-0. Jadi saya pikir kalau bicara itu ya tetap kalau anak-anak fokus semua kita bisa atasi lah. Ya jadi artinya gini, lawan Yaman 0-0, lawan Qatar 1-0, itu kan gambaran bagaimana mereka bisa clean sheet di 2 pertandingan lawan tim yang kualitasnya satu di atas mereka. Jadi ya nggak mudah juga mungkin bagi kita untuk bisa menembus pertahanan Lebanon juga. Itu yang akan menjadi ujian bagi kita. Karena kita kan nggak punya Ole, siapa yang akan menggantikan posisi Ole untuk bisa menggedor. Dan motivasi Lebanon adalah naik peringkat dong. Iya pasti. Oh iya dong. Iya dong. Kalau mereka bisa menang kan berubah peringkat mereka bisa naik dari yang sekarang. Ya mereka punya pemain berpengalaman tuh Muhammad Haidar ya. Yes, Muhammad Haidar. Iya. Sayang kaptennya udah nggak main lagi ya, baru mundur ya. Mundur itu ya. Muhammad Haidar sudah oke itu. 104 caps itu. Umurnya mungkin umurnya sudah tua ya, 30-an sekian lah. Tapi mereka masih punya si Bitar ya, yang bisa bermain, Gabriel Bitar yang bermain di Kanada di York. Itu pemain yang bagus di depan. Ada kapten yang Maktur 26 tahun. Dia mundur habis menang lawan Bangladesh yang mereka kesingkir dari putaran nggak masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Itu saya nggak ada. Kalau nggak ada itu mungkin jadi batu ujian bagi kita ya. Karena dia punya kemampuan bola-bola atas yang bagus kalau cetak gol. Wow. Nah, kebayanglah sekarang Bung Ropan ya. Kalau pola 3-4-3 lagi diterapkan oleh Patrick Kluivert, jelas penjaga gawang Emil, pasti. Ya kan? Apalagi penampilannya di Serie A, Cremonese, cemerlang, brilian ya. Kalahin Milan loh. Yes. Malam ini lawan Sassuolo. Lawan Sassuolo. Ntar malam. Ketemu Jaices dong. Itu Jaices. Kalau Jaices dimainkan, tergantung Fabio Grosso. Fabio Grosso kan. Dia masih mempertahankan. Oh dia yang pegang ya Fabio Grosso. Iya Fabio Grosso kan. Dia masih mempertahankan Om Boy punya mantan Muharevic. Tarik ke belakang. Iya, betul. Itu sama Romagnol ke siapa tuh? Romanya ke siapa tuh? Iya kan? Tapi saya harap sih tahu Jai bisa bermain kan enak. Oke. Rame tuh. Oke, kita bahas nanti kira-kira line up apa yang cocok nih buat melawan Lebanon setelah pariwara berikut ini. Dipersembahkan oleh Di Simul, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Cleo, murni airnya, segar rasanya. dipersembahkan oleh Oke, kita sepakat 3-4-3. Pola baku lah. Itu kan juga nggak kayak lawan Australia pokoknya ya. Juga warisan dari STI juga seperti gitu kan. Nah, Bung Ropan,
Tadi nyinggung Emil. Emil bagus ya sekarang ya? Iya ya, bagus lah. Starter main di Cremonese kan di Serie A, oke lah. Kayaknya bisa dia nih yang jadi pilihan utama. Untuk di Oktober nanti? Oktober bisa aja. Iya, minggu lalu dia bikin Milanisi kesel tuh. Iya. 4 penyelamatannya. Frustrasi tuh. Luka Modric, ya kan? Pulisic, ada di depan Rafael Leao. Iya, susah melawan dia. Jadi tapi untuk di bawah Mister ya dialah. Iya, pasti dia. Pasti dia untuk. Emang tipikal kiper Italia. Tipikal kiper Italia. Iya. Jadi kemungkinan besar pasti dia. Pasti dia kayaknya. Saya juga feelingnya nanti ketemu Arab atau ketemu. Iya, rasa-rasanya akan dia juga ya. Rasa-rasanya akan dia, Bung Ropan. Artinya selepas kita lawan Australia kan langsung Kluivert memberikan kesempatan kepada dua pertandingan terakhir kan. Iya, betul. Lawan Cina dan lawan Jepang kan. Itu lawan Jepang, walaupun kita kalah telak, kalau nggak ada dia, kita bisa dapat 5 lagi. Bisa dapat 5 lagi. Bisa 10 itu. Untuk ada dia yang banyak buang tepis kiri kanan tuh. Itu lucu tuh. Kenapa harus pasang Emil? Kalau nggak ada Emil 11 itu 11. Iya benar. Coba lihat lagi, putar lagi ulang deh. Bagaimana penyelamatan dia kan? Di luar gol-gol Jepang itu banyak. Dan kecuali gol pertama kan emang gol yang nggak bisa dihindarin dia ya. Jadi kalau bicara kiper ya, iyalah di bawah Mister. Right. Sementara. Nah, 3 ya saya coba tebak nih. Udah pasti nih kayaknya. It says Hafner, Rido. Gimana, Bung Gita? Iya. Mau nggak mau ya. Harus, walaupun kita punya center back mentereng namanya Miss Hilgers. Oh iya. Kalau orang Belanda Hilgers katanya, saya sih Hilgers aja ya. Cuman Hilgers ini main lawan Bahrain draw. Lawan China kalah, lawan Australia kalah. Dan blunder lagi. Dan blunder. Dan lawan Jepang kalah. Artinya ada kayak seperti ada ruang yang lawan Australia lah contohnya ya. Ada dan lawan China ada seperti ruang yang ditinggalkan sama dia untuk dia nggak disiplin. Dia bertahan terlalu tinggi. Di Twente juga dia melakukan hal yang sama kan. Musim lalu tuh banyak banget dia melakukan hal yang sama. Musim ini dia belum main sama sekali di Twente. Jadi rasa-rasanya sih nggak akan dia sebagai, harusnya kalau bijaksana Kluivert tidak akan milih dia sebagai center back di belakang. Nggak tahu. Tapi Eropa setuju nggak tuh? Ya, dan kita begini gitu. Kenapa Kluivert harus setuju? Kan Kluivert sendiri sudah lihat fakta bahwa ketika kita menang melawan Bahrain, ya, dan menang melawan Cina kan semua clean sheet mereka bertiga bermain. Kecuali di Australia bukan mereka bertiga yang dipasang lebih awal kan. Jadi itu bahkan event sebelum itu masih dengan STY, pertandingan terakhir lawan Arab Saudi di GBK 2-0 kan mereka bertiga juga bermain di jantung pertahanan. Jadi chemistry-nya mereka sudah dapat. Chemistry-nya mereka dapat. Lebih bagus, lebih tangguh kalau mereka bertiga. Oke, ada Messi Hilgers bisa aja masuk ke babak kedua. Ya kan? Atau bermain di FIFA Matchday melawan Taiwan. Mungkin Messi Hilgers akan main, Jordi juga bisa akan main, kan? Tapi tim utama yang kita akan lihat lawan Lebanon. Pasti itu akan dilihat bermain seperti. Tapi kalau mau bicara kita ke Oktober, yang 3 tadi itu, Jai, Rido sama Yassin Hafner. Saya pikir juga menurut para netizen sepak bola juga pasti ngelihatnya itu nih. 3 pemain ini kan belakang, konsisten, solid, chemistry-nya dapat. Betul. Oke, Rizky Ridho dari beberapa pertandingan awal ini, Bung Gita kan pasti ngikutin juga nih. Liga ini maksudnya? Liga. Iya. Gol lawan Padang ya? Lawan pertandingan kedua ya kalau nggak salah ya, lupa saya. Pokoknya lawan Persita kali. Lawan Persita ya. Iya. Jiwa kepemimpinannya oke. Artinya ini pemain yang sebenarnya harusnya siap main di luar Indonesia ya. Banyak yang bilang iya gitu. Banyak. Tapi oke lah dia tetap di Indonesia bersama Persija. Kemudian di tim nasional kan dia juga menunjukkan ketenangannya. Punya kemampuan untuk rebut bola, clearance, blok yang baik. Kemudian maju ke depan. Visinya juga bagus. Visinya juga bagus. Artinya, maju ke depan ya, maju ke depan. Maju pasti ke depan ya. Iya. Majunya itu ya agak lebay sih ini ngomonginnya. Ingat-ingat kayak Franz Beckenbauer zaman dulu. Bukan karena ada dia. Visinya itu untuk maju ke depan, untuk bagi bola. Di Under 23 kan ada kerjasamanya dia yang bikin kita cetak gol ke gawang Korea Selatan waktu itu. Dan ketenangannya dia lah ya pokoknya yang bisa. Jadi kalau 3 center back ini ada ketenangan di Rizky Ridho, kepemimpinan di Jai Isis, dan nggak komprominya Hubner ini yang ini jadi lengkap nih mereka bertiga ini. Gitu. Tukang gapraknya di Hubner ya. Kan kalau Miss Hilgers main dia akan main di posisi Ridho. Nah ini yang mengkhawatirkan adalah dia terlalu ke depan, sering ke depan tanpa tinggi ya. Tinggi. Garis pertahanan tinggi. Wow.
lebih suka keluar menyerang dia. Iya, betul. Tapi itu udah ini ya, udah ininya dia ya, udah kemampuannya dia kayak gitu jadinya. Gitu. Tapi kalau mau lihat pemain yang lebih sering bermain, yang Kluivert kan mau dan sudah terus bisa bermain, jam terbang yang bermain. Yang bertiga itu, Ridho kan di Persija main terus. Abner di Sitar 2 kali main terus. Inti lagi pemain di Sitar. Ukurannya itu juga ya. Ukurannya adalah dia bermain sebagai pilihan utama di klub. Kecuali Jai mungkin belum dapat kesempatan bermain semenjak dia pindah dari Venezia. Ya kita tunggu malam nanti kan misalnya. Mudah-mudahan dia main ya. Dan saya juga nggak bisa ngelihat pertandingan lawan Jepang ya. Harus diabaikan tuh pertandingan lawan Jepang. Jepangnya yang luar biasa itu ya. Artinya extraordinary-nya Jepang. Jepang. Nah, susah menggambarkan bahwa Irak sama Arab Saudi akan seperti Jepang sih, kayak rasa-rasanya nggak bakal kayak gitu ya. Dan gaya main beda. Ya gaya main beda ya. Ya oke. Belakang kita kayaknya udah agree nih 3 tadi. Saya pikir tengah juga tidak akan berubah ya. Nggak berubah dong. Prof Haye dan Pelupesi sebagai 2 gelandang di tengah. Di kiri ada Verdong, di kanan ada Dix. Ya itu masih Om Boy bilang udah benar. Iya, udah sih. Apa kelebihan 4 ini kalau kita lihat dari memori pertandingan ketika lawan lawan Arab atau lawan Verdong kita tahu bersama kalau di kiri kan sangat cepat memandu serangan. Kevin Dix juga oke bermain dari sisi ini walaupun dia mungkin gampang cedera ya. Iya, itu kena itu kaki kaca ya katanya. Kaki kaca itu. Tapi untuk bisa melihat dia lebih oke dua-dua ini. Dan sekarang bermain di Gladbach kan oke lah, bagus ya kalau bisa dikatakan. Jadi memang kita punya 2 flank yang oke, yang baik walaupun memang masih ada Sandy Walsh bermain di kanan. Ya, Sandy Walsh. Ada Dean James dan Patinama yang bermain di kiri. Kiri ya. Di kiri, tapi tetap akan Verdong yang akan ada di sana. Ya kalau di depan ya udahlah. Depan udah ya. Kita udah tahu Ragnar sudah datang kan. Ragnar bisa di tengah tuh jadinya dengan nggak adanya Ole ya. Ragnar, siapa tahu Sistra akan dimainkan atau Miliano kita akan tunggu. Ada Marcelino juga kan. Betul. Kita akan lihat di situ. Oh banyak pilihan. Banyak pilihan. Kalau di depan banyak. Kita lihat nanti bagaimana dia ngeraciknya implementasi di lapangan. Oke, siap. Oke Bu, udah 1 jam kita bicara. U23, Timnas juga U16. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat dan kita dukung terus U23 kita juga Timnas di FIFA Matchday. Juga U16. Ya, Nusantara Open 2025. Terima kasih Sama-sama, kita. Terima Boy. kasih Bung Ropan. Kita bertemu lagi Sportcast minggu depan. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh